Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rapat paripurna istimewa pemaparan visi dan misi serta program calon bupati dan wakil bupati Goa periode 2015 hingga 2020 akhirnya dibuka di Aula DPRD Goa, Kamis 27 Agustus 2015. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Goa. Pemaparan visi, misi, dan program ini dibuka oleh Ketua DPRD Goa, Ansar Zainal Bate bersama 3 wakilnya. Pasangan calon di sebelah kiri aula sesuai dengan nomor urut. Andi Madusila Wahyu Permana Kaharudin di nomor urut pertama, kemudian Syahrir Syafruddin dan Jarung Insinyur Anwar Usman Dangirate pada posisi nomor urut 2, Jamaluddin Magnum dan Mashkur pada nomor urut 3, Tenri Oleh Yasin Limpo, Hairil Muin nomor urut 4, dan Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo dan Abdul Rauf Karengkio pada nomor urut 5. 5 pasangan calon atau paslon kepala daerah Kabupaten Goa hanya diberikan waktu 20 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program di hadapan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Goa. Pasangan calon nomor urut 1 Andi Madusila Wahyu Permana Kaharudin menjadi pasangan pertama yang memaparkan visi, misi, dan program pada rapat paripurna istimewa di Aula DPRD Goa. Dalam pemaparannya, Madusila yang sudah ketiga kalinya maju bertarung dalam Pilkada Goa membeberkan sejumlah visi misi dari semua sektor di Kabupaten Goa, mulai dari SDM, budaya, infrastruktur, termasuk sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pertanian. Misi membangun SDM masyarakat Goa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, jaringan transportasi dan telekomunikasi. Di akhir pemaparannya, Madusila dan Wahyu Permana Kaharudin menekankan agar Goa bisa berubah menjadi daerah yang aman dan nyaman. Setelah pemaparan visi misi bakal calon nomor urut 1, Madusila dan Wahyu Permana Kaharudin dilanjutkan oleh pasangan nomor urut 2, Syahrir Syafruddin dan Jarung, dan Insinyur Anwar Usman Dangirate. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Pemirsa, pasangan calon memiliki tagline masing-masing, mulai dari pasangan nomor urut 1 hingga 5. Terdengar gema teriakan pendukung ketika masing-masing pasangan calon tampil untuk memaparkan visi misinya. Para pendukung masing-masing pasangan calon bupati bersorak saat masing-masing pasangan calon memaparkan visi misinya di depan anggota DPRD Kabupaten Goa. Pasangan calon pun yang hadir menggunakan pakaian yang menunjukkan simbol warna masing-masing dan atribut masing-masing. Mulai dari pasangan Watunami menggunakan baju berwarna merah yang dikombinasikan dengan warna biru, sementara Jamanta menggunakan warna oranye dan simbol Partai Golkar. Sabarki menggunakan warna baju ungu. Pastikanmi menggunakan baju berwarna biru dan Adnan Kio menggunakan baju berwarna putih. Ketua KPU Goa mengatakan pemaparan visi misi ini merupakan bagian awal dari tahapan kampanye. Sengaja dilakukan di ruangan sidang DPRD Kabupaten Goa agar calon bisa memaparkan visi misinya di depan anggota dewan yang merupakan representasi rakyat. Dan pada akhirnya siapapun yang terpilih, anggota dewan ini bisa memastikan bahwa visi misi pasangan calon yang dikatakan adalah untuk kepentingan rakyat. Pemaparan visi misi di DPRD ini sebagai awal masa kampanye di tanggal 27. Pemaparan visi misi di DPRD ini sengaja kita lakukan agar para calon ini bisa memaparkan visi misinya di depan anggota dewan yang merupakan representasi rakyat. Dan pada akhirnya nanti siapapun yang terpilih, anggota dewan ini bisa memastikan bahwa visi misi program yang dia sampaikan pada hari ini itu harus berkepentingan kepada rakyat. Setelah pemaparan visi misi, pasangan calon rencananya akan menggelar kampanye damai di lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Dan diharapkan seluruh pasangan calon bisa hadir dalam kampanye damai tersebut. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Pemirsa, pasangan calon nomor urut 4 merupakan satu-satunya calon bupati wanita di Kabupaten Goa. Tenri Oleh Yasin Limpo yang mengenakan baju berwarna biru dengan kerudung berwarna serupa didampingi oleh wakilnya Hairil Muin.
Teriakan "Pastikan Mi" terdengar saat pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 Tenri Oleh Yassin Limpo dan Hairul Muin naik ke atas podium untuk membacakan visi misinya. Tenri Hairil yang dikenal dengan akronim Pastikan Mi memaparkan visi misinya di depan anggota DPRD Kabupaten Goa. Visi misi yang dipaparkan diantaranya yaitu mewujudkan Kabupaten Goa menjadi pusat pertumbuhan baru Selatan-Selatan yang kelima terbaik di Sulawesi Selatan. Juga menghadirkan sesegera mungkin kawasan industri yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan bisa diminimalisir. Dari misi itu juga akan dibangun energi 5 hingga 10 watt yang berbasis hidro. Ini merupakan agenda prioritas oleh tim Pastikan Mi karena Kabupaten Goa dikenal dengan jumlah sungai yang begitu banyak dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jika ini bisa diwujudkan, akan menjadi kontribusi bagi daerah-daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Goa. Ya, visi kami kan adalah mewujudkan Goa menjadi pusat pertumbuhan baru Selatan-Selatan, Sulawesi Selatan dan menjadi 5 terbesar terbaik di Sulawesi Selatan. Kalau kita breakdown dari visi itu ada beberapa agenda strategis yang akan kami lakukan. Antara lain menghadirkan sesegera mungkin kawasan industri yang akan mendorong income per kapita masyarakat dan membuka lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Goa ini bisa semakin membaik. Tenri juga menambahkan bahwa Kabupaten Goa harus menjadi andalan Sulawesi Selatan dan sejajar dengan daerah termaju di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Goa nomor urut 5 Adnan Purih Taisan Yassin Limpo dan Abdul Rauf Karengkio memberikan sanjungan kepada calon bupati nomor urut 4 Tenri Oleh Yassin Limpo sebelum memaparkan visi misinya. Selain itu ada 5 program unggulan yang mereka paparkan untuk Goa ke depannya. Meski Tenri Oleh akan menjadi rival Adnan Purita pada Pilkada Goa, namun hal tersebut tidak mengabaikan bentuk penghormatannya terhadap Tenri Oleh Yassin Limpo di hadapan para peserta sidang di Aula DPRD Kabupaten Goa. Dalam pemaparan visi misinya ada 5 program prioritas, yaitu mewujudkan Goa sebagai kabupaten pendidikan, kesehatan lebih ditingkatkan, semua puskesmas dijadikan tempat perawatan rawat inap, perbaikan infrastruktur jalan dan pertanian di Kabupaten Goa, serta pemantapan UMKP yang harus ditingkatkan. Sementara itu, Adnan juga mengatakan bahwa setiap daerah harus punya tujuan wisata. Kalau di Toraja ada Lovely Desember, Selayar ada Takabonerate, maka Kabupaten Goa juga harus dikembalikan dengan kejayaan Malino dengan membuat event tahunan secara reguler dengan nama Malino Indah. Yang terhormat, para calon bupati dan wakil bupati beserta ibu, terkhusus yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, Bu Tenri Oleh. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Visi, misi, dan program yang kami tawarkan paling tidak akan menjawab 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, kemana Goa akan kita bawa 5 tahun ke depan? Apa tujuan yang akan kita capai? Dan bagaimana cara mencapainya? Selain sanjungan untuk Tenri Oleh, hal yang menarik pasca pemaparan visi misi pasangan nomor urut 5 ini, calon Bupati Goa nomor urut 1 Andi Madusila menjabat tangan Abdul Rauf Karengkio. Jabat tangan ini menjadi menarik perhatian karena sebelumnya Madusila sempat menolak uluran tangan Karengkio sesaat sebelum pemaparan visi misi dilangsungkan. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan.